Ya, inilah tiga pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB kepada PSSI. Siapa sajakah mereka? Dan inilah keuntungan yang bisa didapat timnas Indonesia bila menaturalisasi Cavani Amatkaryo, posisi Rafael Struijk dan Jakob Sayuri apakah akan terancam? Media Vietnam ketar-ketir Sinteyong terciduk temui agen Belanda dan Belgia. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, tiga pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tidak mengikutsertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Seperti diketahui, PSSI dan pelatih timnas Indonesia Sinteyong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Ya, Sinteyong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya, Sinteyong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Sinteyong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Dan menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda senior dan timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia seperti halnya penggawa AC Milan Tijani Reijnder hingga Milan Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada tiga nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama-nama pemain keturunan Pascal Struijk dari Leeds United ataupun Kevin Dix dari Copenhagen di timnas Belanda senior, lalu di tim U21 nama Miss Hilgers pun juga tak dipanggil. Ya, banyak pecinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan ke KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menjadi hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram yakni @reviewgaruda. Pengumuman skuad Belanda senior dan U21 telah resmi dirilis. Namun tidak ditemukan nama Miss Hilgers di daftar list skuad U21. Sama halnya dengan skuad senior Belanda, tidak ada nama Pascal Struijk dan Kevin Dix Bakar Besi. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, kata akun tersebut. Ya, memang tentu menarik menantikan apakah pendapat dari sebagian pihak pecinta sepak bola tanah air ini benar terjadi atau tidak. Di satu sisi, yaitu satu opsi pemain bidikan naturalisasi timnas Indonesia untuk ke lini depan kembali muncul. Jika PSSI berhasil menaturalisasi Cavani Amatkaryo, apakah benar posisi Rafael Struijk dan Jakob Sayuri bisa terancam? Ya, bukan asli berpaspor Belanda, opsi bidikan timnas Indonesia kali ini muncul dari pemain keturunan Indonesia asal negara Sint Maarten yaitu Cavani Amatkaryo. Darah Indonesia Cavani Amatkaryo berasal dari neneknya yang berasal dari Jawa. Cavani Amatkaryo saat ini bermain untuk tim kasta teratas Liga Swedia dengan bermain di posisi sayap kiri. Apabila berhasil dinaturalisasi, maka disinyalir posisi Rafael Struijk dan Jakob Sayuri kansnya bisa terancam. Hal itu memang tidak terlepas dari 5 profit yang bisa didapatkan timnas Indonesia jika menaturalisasi Cavani Amatkaryo, di mana satu diantaranya di luar dugaan karena di usia yang terbilang muda, pengalaman karirnya tak bisa dianggap remeh. Nah, di usia yang baru menginjak 24 tahun, siapa sangka Cavani punya segudang rekam jejak mentereng di mana dia sudah bermain di 3 negara Eropa besar sejauh ini. Dan saat bermain di Belanda, Cavani Amatkaryo tercatat pernah memperkuat klub Eredivisie RKC Waalwijk. Dan selain di kasta teratas, Cavani Amatkaryo juga pernah membela 2 tim asal 2 divisi berbeda, yakni divisi 2 dan 3 seperti Top Os dan Scheveningen di divisi 3. Setelah memperkuat Scheveningen, pemain berpostur 175 cm ini memutuskan untuk memperkuat klub Liga 3 Swedia yang bernama
IF Karlstad dan beranjak di musim berikutnya dengan membela tim Liga 2 Swedia yang bernama Östersund. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke klub divisi pertama Kroasia yang bernama NK Istra. Dan terkini berhasil beranjak dan sukses membela tim kasta pertama Liga Swedia yang bernama GAIS. Nah, catatan di luar dugaan ini hingga kini belum dimiliki oleh Rafael ataupun Jakob Sayuri. Ya, secara pamor tentu saja, Cavani Amat Karyo punya nilai lebih dibandingkan Rafael Struijk dan Jakob Sayuri. Mengingat di usia yang relatif tak berbeda jauh, Cavani sudah mampu menembus kasta tertinggi di Swedia. Dan media Vietnam yang bernama Dantri ini nampak ketar-ketir ketika mengetahui pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang sedang berada di Belanda. Mereka terlihat resah karena sang juru taktik memantau perkembangan para pemain dan calon naturalisasi menjelang bentrok melawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang akan menghadapi Vietnam sebanyak 2 pertemuan dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga pertama, Garuda bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Lalu di laga kedua mereka akan bertandang ke negeri Paman Ho pada 26 Maret 2024. Dan jelang bentrokan tersebut, Sinteyong bertolak ke Belanda untuk memantau perkembangan anak asuhnya yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Tidak hanya 2 pemain ini saja, juru taktik asal Korea Selatan itu juga pastinya memantau 3 calon pemain naturalisasi Tom Haye, Nathan Choaon dan Ragnar Oratmangun. Pelatih Indonesia Sinteyong sudah pergi ke Eropa, merekrut pemain naturalisasi dan mempersiapkan pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam pada bulan Maret nanti, tulis Dantri. Media Vietnam tersebut cemas karena kemungkinan timnas Indonesia akan menambah daftar pemain naturalisasi. Saat menghadapi Vietnam nanti, mereka risau karena skuad Garuda yang diperkuat 8 pemain keturunan dan naturalisasi berhasil mengalahkan The Golden Star Warriors di fase grup Piala Asia 2023. Dan bukan tidak mungkin, timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru saat menghadapi Vietnam nanti. Pasalnya proses naturalisasi dari Haye, Nathan ataupun Ragnar memang sedang dikebut. Kemudian juga ada satu nama yang kemungkinan besar bisa menjalani debut bersama skuad Garuda yaitu Jay Itzes. Seperti diketahui menjelang laga kontra Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Sinteyong melawat ke Belanda dan Belgia. Kepergiannya ke benua biru itu untuk melihat perkembangan anak asuhnya yang merumput di sana. Pada 1 Maret kemarin, Sinteyong ke Belanda untuk menyaksikan langsung permainan dari Ivar Jenner. Ketika itu Ivar tampil bersama Jong FC Utrecht melawan NEC Breda. Namun sayang, Ivar belum mampu membuat timnya meraih kemenangan. Jong FC Utrecht harus tumbang dari NEC Breda dengan skor 1-3. Kemudian tak berselang lama, Sinteyong melanjutkan penerbangan ke Belgia. Pelatih asal Korea Selatan ini menuju Belgia untuk menemui 2 pemain yaitu Marcelino Ferdinand dan Sandy Wells. Kabar baiknya, Marcelino ataupun Sandy sama-sama meraih kemenangan di hadapan Sinteyong. Kevin Michelin sukses menumbangkan Cercle Brugge dengan skor 3-2.